Kita sudah berada di sekitar pertengahan bulan Sya'ban. Itu artinya Ramadan tidak lama akan semakin datang menghadapi kita. Sementara posisi kita hamba-hamba Allah yang beriman, kondisi hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan bagi kita di negeri ini, bahkan seluruh negeri-negeri di dunia ini, dengan satu virus yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa kita raba dia ada di mana dan sedang apa, kecuali dengan alat. Itulah dia COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona, yang kebanyakan manusia kadang-kadang menjadi resah dan gelisah, panik. Namun bagi hamba Allah yang beriman, ini adalah merupakan sebuah cara kita untuk senantiasa mawas diri, senantiasa waspada. Terutama kewaspadaan yang harus kita raih adalah kewaspadaan ketika tiba-tiba saja ajal itu datang menjemput kita. Jemaah Jumat yang berbahagia, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, yang bisa jadi kita semua hafal ayat ini dan sering mendengarkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan ini adalah sebuah kepastian dan sebuah keniscayaan. Tidak ada orang di negeri ini, bahkan di belahan dunia ini, setiap makhluk yang bernyawa menghindar dari yang namanya maut. Kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Kelanjutan ayat ini Allah memberikan kabar kepada kita, selain bahwa setiap yang bernyawa merasakan mati, maka kata Allah, kami akan menguji kamu. Hidup adalah ujian, dan ujian adalah bahagian dari kehidupan, adalah suatu kepastian. Tidak ada orang hidup di dunia ini tidak mendapatkan ujian. Allah yang mengatakan ini, wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Ujian itu bisa jadi, kata Allah, dalam bentuk keburukan dan bisa juga dalam bentuk kebaikan. Makanya sikap orang mukmin ketika mendapatkan ujian keburukan, dia harus bersabar, dan sabar adalah salah satu alat penolong dia di dalam semua ujian-ujian yang memberatkan, meresahkan, menggelisahkan dan tidak mengenakkan jiwa. Sabarlah dia. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Bahkan sabarlah sebagai alat agar kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian itu datang dalam bentuk kesenangan yang melenakan kita, maka kita hanya dituntut untuk bersyukur atas semua nikmat kesenangan yang ini juga adalah merupakan bahagian daripada ujian. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi hamba Allah yang beriman, ujian demi ujian, baik itu ujian yang ringan maupun berat, termasuk ujian mewabahnya virus corona yang sudah merambah ke seluruh negeri. Kita berdoa semoga kiranya kedatangan bulan Ramadan virus ini berlalu di hadapan kita. Dan kita berdoa agar kampung kita yang kita cintai ini tidak ada yang terkena virus corona, termasuk jemaah yang berada di masjid yang mulia ini. Kita berada di rumah Allah, pastilah Allah menjaga kita. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana sikap kita orang mukmin terhadap ancaman virus corona yang merupakan ujian ini? Bisa jadi di zaman Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran kepada kita. Dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yang namanya at-ta'un,
Apa itu at-ta'un? Itulah wabah yang menyebar dan mematikan. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya, apa itu at-ta'un, wabah yang mematikan dan mengerikan ini? Rasulullah SAW bersabda, kana azaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'. Kata Rasulullah SAW, adapun at-ta'un, virus yang mewabah dan mematikan itu turun, itu tak lain dan tak bukan, kata Rasulullah, adalah sebagai bentuk ajab Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Kesiapa orang-orang yang diturunkan oleh Allah ajab ini? Pastilah orang-orang yang jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi hamba Allah yang beriman, virus ini, at-ta'un ini, wabah ini, Rasulullah SAW mengatakan, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Ini menjadi rahmat bagi orang mukmin. Bagi rahmat. Kenapa rahmat? Karena bisa jadi inilah skenario Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya, kalau terselamatkan dari virus ini, dia hidup mulia dengan keimanan dan ketakwaannya. Sekiranya ada orang mukmin yang tidak terselamatkan dengan virus corona, dan akhirnya akibat virus itu dia menemui ajalnya, itu juga menyebabkan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Karena di dalam hadis ini Rasul menyambung sabdanya, ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fi wa yamkusu fi la yakhruju minal balad sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin syahid. Rasulullah sudah memberikan bagaimana cara kita menghadapi virus ini. Tidaklah seorang hamba, kata Rasul, ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, di negeri itu. Lantas mereka di dalam negeri itu tidak keluar kemana-mana. Alias istilah hari ini menurut pemerintah adalah karantina wilayah. Menurut bahasa Inggrisnya lockdown. Menurut Rasulullah, dia tidak keluar kemana-mana, alias ikhtiar dan berusaha agar tidak terkena virus itu, dan dia bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menghindari sesuatu yang bahaya bagi dirinya. Kita takut kepada makhluk, maka kita harus menjauh dari makhluk itu. Takut terhadap gigitan ular, kita menjauh dari gigitan ular. Beda kalau kita takut kepada Allah, maka kita mendekat kepada Allah. Virus corona adalah makhluk, kita takut terkena wabah, kita menjauhinya, dan kita bersabar dalam hal ini. Maka kata Rasulullah SAW, lalu ternyata wabah itu tetap terkena kepadanya, dan dengan takdir Allah dia meninggal dunia karena virus itu. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala syahid.